Halo Sobat Justitia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat Justitia selalu sehat dimanapun berada. Oke teman-teman, hari ini saya bakal menyampaikan atau mendiskusikan mengenai apa saja dan bagaimana tahapan dan proses seseorang untuk menjadi advokat. Nah, ini sebenarnya memang pembahasan yang sangat dasar, namun ternyata masih banyak teman-teman yang masih mahasiswa ataupun calon advokat dan bahkan sudah senior-senior tapi belum menjadi seorang advokat, tidak memahami atau belum memahami bagaimana tahapan dan proses menjadi seorang advokat. Nah, saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya agar nanti ke depannya teman-teman semuanya yang ingin menjadi seorang advokat tidak lagi bingung bagaimana tahapan menjadi seorang advokat. Jadi syarat-syaratnya yang pertama itu adalah lulusan sarjana hukum, lulusan sarjana syariah, lulusan perguruan tinggi hukum militer, dan lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Kalau kalian punya atau lulusan dari 4 perguruan tinggi yang saya sebutkan ini, berarti itu sudah bisa menjadi salah satu syarat menjadi seorang advokat. Jadi ini sudah harga mutlak yang diatur dalam undang-undang advokat itu sendiri. Ya, selanjutnya tahapan yang harus dilewati agar kita bisa menjadi seorang advokat adalah setelah kita lulus S1, kita harus mengikuti yang namanya pendidikan khusus profesi advokat. Nah, pendidikan khusus profesi advokat ini biasanya dilaksanakan oleh organisasi advokat yang bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum dengan akreditasi minimal B. Jadi teman-teman nanti kalau ingin mengikuti PKPA itu biasanya banyak penyelenggara-penyelenggara termasuk ya Justitia Training Center juga melaksanakan PKPA. Nanti bisa dilihat linknya juga di bawah yang diselenggarakan secara online. Nah, jadi banyak di daerah-daerah dan dimanapun teman-teman berada, silahkan untuk mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat yang bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum dengan akreditasi minimal B. Itu syarat yang sudah ditentukan untuk bisa melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ataupun PKPA, tahapan selanjutnya yang harus teman-teman lewatin adalah teman-teman bisa mengikuti ujian profesi advokat atau biasa disingkat UPA. Nah, UPA ini juga diselenggarakan oleh organisasi advokat. Nanti di dalam UPA, teman-teman akan diuji, akan dilihat kemampuannya apakah teman-teman sudah layak menjadi seorang advokat atau tidak. Biasanya, saya akan gambarkan sedikit mengenai ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat biasanya dibagi menjadi 2 tipe ujian. Yang pertama itu soal pilihan ganda, di mana soal pilihan ganda ini berjumlah 120 soal dengan macam-macam kriteria di situ. Dan selanjutnya adalah soal esai yang berjumlah 2 soal, tapi 2 soal ini nanti itu akan dipilih. Nah, pilihannya biasanya ini kasus tentang hukum perdata, di mana diminta untuk membuat surat kuasa dan gugatan berdasarkan kasus posisi yang ada, dan yang kedua adalah membuat gugatan arbitrase dengan kasus arbitrase yang harus dikerjakan berdasarkan kasus posisi yang ada juga. Akan tetapi dari seluruh peserta ujian, hampir mendekati 95% biasanya memilih yang pertama, mengenai yang tentang membuat kuasa dan gugatan. Karena selain itu memang lebih mudah, kalau menurut saya pribadi, itu lebih relevan dengan kehidupan lawyer setelah nanti lulus. Karena kita akan dihadapkan dengan membuat surat kuasa dan membuat gugatan. Itu waktunya ini kalau saya dulu yang pilihan ganda biasanya itu 2 jam 120 menit dan yang esai itu biasanya 90 menit. Nah, namun kalau ada perubahan atau perbedaan di organisasi-organisasi advokatnya, itu teman-teman nanti bisa searching sendiri ke pihak organisasi advokat itu. Nah, setelah kalian nanti mengikuti UPA dan sudah lulus, nanti biasanya teman-teman akan diwajibkan untuk magang selama 2 tahun berturut-turut. Nah, magang selama 2 tahun ini memang ada berbagai macam perspektif. Ada dulu yang menyampaikan bahwa magang ini setelah lulus UPA. Tapi ada juga magang itu setelah dihitung sejak
lulus atau selesai PKPA. Bahkan ada juga beberapa yang menghitung magang itu terhitung dari setelah lulus sarjana hukum atau S1. Nah, ini berbagai versi memang, tapi yang terpenting teman-teman harus mengikuti atau memiliki bukti bahwa kalian sudah magang di kantor hukum selama 2 tahun berturut-turut. Nah, bahkan sebelumnya sebenarnya ada aturan juga harus menyelesaikan beberapa perkara untuk bisa diangkat sumpahnya nanti. Namun saat ini persyaratan tersebut tidak lagi, bukan tidak lagi, tapi ada beberapa yang masih menerapkan, tapi terkadang ada juga yang tidak menerapkan yang seperti itu. Jadi magang 2 tahun berturut-turut. Nah, setelah itu semua terpenuhi, apalagi yang harus dilewati? Ada, tinggal satu tahap akhir, yaitu sumpah advokat, mengambil sumpah atau janji advokat di pengadilan tinggi sesuai dengan domisili yang akan diambil sumpahnya atau domisili calon advokat. Nah, itu jadi bukan domisili alamat kita saat ini ya, tapi sesuai KTP. Jadi domisili itu dilihat dari KTP. Nanti persyaratannya akan disampaikan kepada organisasi advokat. Organisasi advokat akan mengajukan ke pengadilan tinggi setempat untuk teman-teman semuanya diambil sumpah. Misal seperti saya tinggal di Jakarta saat ini, tapi KTP saya itu KTP Jawa Barat. Maka saya diambil sumpah itu di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Kalau KTP teman-teman itu di Sumatera Utara, itu berarti diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara. Jadi, kita akan diambil sumpah berdasarkan pengadilan tinggi wilayah sesuai domisili kita masing-masing. Tapi bukan berarti kalau kita diambil sumpah di sana, kita cuma bisa beracara di sana. Tidak, karena wilayah kerja seorang advokat itu mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak ada namanya pensiun. Jadi selamanya sebelum kita dipanggil Yang Maha Kuasa, advokat tetap masih bisa beracara. Nah, jadi nanti prosesnya lagi yang terakhir, karena sekarang Mahkamah Agung sudah mewajibkan semua advokat harus mendaftarkan dirinya di e-court, maka setelah nanti teman-teman lulus lulus advokat, lalu disumpah dan memiliki berita acara sumpah, nanti Pengadilan Tinggi akan mengeluarkan berita acara sumpah yang membuktikan bahwa teman-teman sudah sah menjadi seorang advokat dan sudah diangkat sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi. Maka nanti teman-teman mendaftarkan di akun e-court Mahkamah Agung dengan memasukkan nama, nomor KTPA, asal organisasi advokat, dan berita acara sumpah. Serta nanti ada pas foto juga. Jadi nanti sudah terintegrasi semuanya. Teman-teman kalau mau masukkan perkara, pendaftaran perkara nanti akan ada di akun e-court tersebut. Jadi tinggal koordinasi di situ. Nanti kapan pelaksanaan sidang dan lain sebagainya akan dilaksanakan melalui e-court tersebut. Apalagi sekarang juga setelah adanya wabah COVID-19 atau virus corona saat ini, kita lawyer dan seluruh penegak hukum diminta untuk paham teknologi, bahkan sekarang sudah melaksanakan sidang juga secara online dengan aplikasi atau platform yang telah ditemukan oleh para ahli-ahli di bidang teknologi. Nah, jadi teman-teman, itu tadi proses seseorang untuk menjadi seorang advokat agar teman-teman bisa memahami dan tidak timbul lagi pemahaman-pemahaman yang kurang tepat dan tidak ada lagi kebingungan-kebingungan. Jadi kesimpulannya yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang advokat, yang pertama adalah kalian harus lulus S1 jurusan hukum syariah atau kalian merupakan lulusan perguruan tinggi hukum militer atau perguruan tinggi ilmu kepolisian. Yang kedua, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum dengan akreditasi minimal B. Yang ketiga, kalian harus mengikuti ujian profesi advokat dan harus lulus UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang ketiga, harus magang selama 2 tahun berturut-turut. Dan yang selanjutnya adalah mengambil dan mengangkat sumpah di Pengadilan Tinggi sesuai domisili calon advokat.
Nah, itu saja teman-teman informasi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bagi rekan-rekan semuanya yang ingin menjadi seorang advokat, tetap semangat. Semoga cita-cita tercapai agar bisa menjadi profesi advokat yang berintegritas dan profesional. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Justitia.